Perkenalkan, nama saya Marsyanta Maharani dari kelas B. Halo, kenalin nama aku Kansa Kinantia, biasa dipanggil Kansa, dengan nomor NIM 1100012221302446. Perkenalkan, nama saya Putri Safira Ramadhania. Halo, nama aku Hana Hayunifana. Untuk pokok bahasan yang pertama adalah pengertian dari cyber law. Cyber law memiliki beberapa nama lain. Yang pertama adalah hukum Mayantara, yang kedua adalah hukum teknologi informasi atau law of information technology, dan yang ketiga adalah hukum dunia maya atau virtual world law. Untuk pengertiannya sendiri, cyber law adalah hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau dengan subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Maka dapat diartikan bahwa cyber law adalah segala hukum yang berkaitan dengan dunia maya. Dan cyber law tersebut dapat menjadi atau merupakan dasar hukum dari setiap aktivitas kejahatan-kejahatan media elektronik dan komputer. Cyber law memiliki ruang lingkup yang sangat luas sehingga dapat menyinggung hukum-hukum lainnya, yaitu dapat menyinggung hukum internasional, hukum pidana, dan juga hukum perdata. Dan untuk di Indonesia sendiri, cyber law sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa kita sebut dengan UU ITE. Nah, teman-teman, tadi Kansa sudah menyinggung mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering kita sebut dengan UU ITE. Kalian tahu nggak sih apa aja isi dari UU ITE itu? Jadi teman-teman, UU ITE terdiri dari 45 pasal dengan cakupan materi sebagai berikut, yaitu pengakuan atas informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, pengakuan atas tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, hak kekayaan intelektual dan perlindungan hak pribadi, serta perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidananya. Nah, setelah kita cermati isi dari UU ITE tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya cyber law akan diperlukan di zaman sekarang ini, kaitannya sebagai upaya pencegahan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan sarana elektronik maupun komputer. Dengan kata lain, cyber law akan diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Tujuan dari cyber law adalah untuk memberikan dasar-dasar hukum yang jelas mengenai tindak-tindak kejahatan yang berada di dunia maya. Dengan adanya hukum yang jelas, maka akan menyebabkan efek berupa keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna internet dan juga bagi para pengguna alat elektronik. Pada saat ini, kejahatan internet sudah berkembang dengan sangat pesat dan sangat cepat. Banyak orang yang mengalami kejahatan dan juga mengalami kerugian yang sangat besar. Sehingga diperlukannya cyber law itu sendiri untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Selain dengan adanya cyber law, diperlukan juga kesadaran manusia akan pentingnya kehati-hatian dalam melakukan kegiatan di internet dan juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alat elektronik. Sehingga cyber law itu sendiri dapat berlaksana dengan sangat efektif dan juga dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi di dunia maya. Menurut Jonathan Rosner, cyber law dibagi menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama ada copyright atau hak cipta, yang kedua trademark atau hak merek, yang ketiga ada defamation atau pencemaran nama baik, yang keempat ada hate speech atau penistaan, lalu ada hacking, virus, illegal access, regulation internet resource yang berarti pengaturan sumber daya internet, selanjutnya ada privacy atau keamanan pribadi, duty care atau kehati-hatian, criminal liability atau kejahatan menggunakan IT.